Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah menjadi bagian umat perjanjian yang kudus. Saudara, saya bacakan di dalam Imamat pasal 14 ayat yang ke-44 dan 45 mengatakan demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Imamat pasal 11 dijelaskan aturan mengenai makanan halal dan haram bagi bangsa Israel. Tentunya ini memiliki makna teologis dan spiritual bagi Israel terkait dengan kekudusan dan pembedaan diri mereka dari bangsa lain. Saudara, ketika Israel dipilih menjadi umat pilihan, hukum makanan dalam Imamat pasal 11 ini bertujuan agar bangsa Israel hidup kudus dan terpisah dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Mereka diingatkan tentang identitas mereka. Aturan ini di dalam makanan haram dan halal menjadi ciri khas bangsa Israel untuk membedakan dari bangsa-bangsa kafir yang mengkonsumsi makanan haram. Sehingga saudara, makanan halal dan haram memiliki makna simbolis yang dapat dipahami. Ketika mereka makan makanan halal, berarti sikap hidup mereka adalah mereka takut akan Tuhan. Mereka adalah umat perjanjian yang taat kepada Tuhan. Sedangkan makanan haram berarti mereka diingatkan tentang makna mereka hidup dengan tidak taat sebagai bagian daripada diingatkan mereka tidak boleh sama seperti bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang makan makanan yang haram. Nah, saudara, tetapi kita bersyukur di dalam masa transisi, ketika di dalam masa perjanjian baru, apakah hukum-hukum ini berlaku? Yesus mengajarkan bahwa terkait dengan apa yang menajiskan bukanlah makanan yang masuk ke dalam mulut, tetapi justru yang keluar dari hati kita, itulah yang menajiskan. Matius 15 ayat 11. Hal ini menunjukkan ada perubahan penekanan dari halal dan haram dalam makanan yang diajarkan dalam konteks perjanjian lama, sehingga menjadi halal untuk semua makanan saat ini di dalam perjanjian baru. Firman Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat segala sesuatu kita makan dengan ucapan syukur dan doa penuh iman kita, itulah yang menguduskan semua makanan yang kita makan. Tetapi juga tetap memiliki prinsip-prinsip tentang kesehatan dan etika. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan menekankan hidup kita yang sekarang telah ditebus oleh Kristus, dikatakan tubuhmu adalah milik Allah. Dan dikatakan ketika engkau sekarang makan, makanlah untuk Tuhan. Dan ketika engkau melakukan segala sesuatu termasuk makan atau minum, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Sehingga prinsip yang diajarkan adalah jangan kita makan yang membuat orang lain tersandung. Sehingga prinsip di dalam mengasihi Tuhan berarti makan dengan kasih, berarti tidak menjadikan makanan kita batu sandungan orang lain. Sehingga ketika kita punya prinsip untuk makan segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu halal, berarti tidak boleh menjadi batu sandungan orang lain yang membuat orang lain sak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah prinsip ini kita pegang sebagai umat perjanjian yang telah dikuduskan. Lakukan segala sesuatu termasuk makan. Makan untuk Tuhan. Dan juga makan berdasarkan kasih. Kasih kita dalam syukur kepada Tuhan, tapi juga kasih kita kepada orang lain supaya tidak menimbulkan sak menjadi batu sandungan. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam segala sesuatu untuk dinikmati, tetapi kita diberi batas-batas untuk melakukan segala sesuatu dengan pola makan yang sehat. Tuhan memberkati.